Oke guys, balik lagi di channel ini. Hari ini kita bakal bahas cerita yang dijamin bikin senyum. Pengen bilang, ya ampun lucu banget. Dan mungkin juga bikin kamu pengen ngechat bokap abis ini. Serius. Soalnya kita bakal ngomongin tentang si multitalenta kesayangan kita semua. Pemilik wajah yang udah jadi bahan ribuan fan edit, satu-satunya si ganteng maksimal, yaitu si Cha Eun-woo. Sekarang coba deh, kalau dengar nama Cha Eun-woo, apa yang langsung kebayang? Muka kayak malaikat? Selalu sopan, rajin banget, kayak baru keluar dari komik Korea. Bener-bener definisi cowok idaman sejuta umat. Jadi bayangin deh, ada nggak sih orang yang bisa tega bersikap galak ke dia? Kedengeran kayak dosa negara ya. Tapi plot twist, ternyata ada loh. Dan orang itu adalah bapaknya sendiri. Iya, bahkan si bayi lucu Eun-woo pun pernah kena paket lengkap didikan ayah klasik. Dan alasannya? Sabar dulu, ini gemes banget sih. Siap-siap klepek-klepek. Jadi, Cha Eun-woo pernah duduk manis ngobrol bareng majalah Squire, jawab pertanyaan dari fans. Suasana santai, kalem, kayak ngobrol sambil ngopi. Terus ada yang nanya gini, "Oppa, gimana sih caranya kamu selalu kelihatan tenang?" Dan jujur ya, aku juga pengen nanya hal yang sama. Kalau aku punya muka kayak dia, mungkin udah pingsan di depan kaca tiap hari. Nah, si Eun-woo mikir dulu, terus jawab, "Aku juga kadang kehilangan ketenangan sih, tapi aku usahain jangan kebawa emosi." Terus dia cerita, biasanya dia ngobrolin perasaannya sama orang-orang terdekat, terutama orang tuanya. Dia sampai bilang, nasihat dari ayahku tuh selalu nempel di hati. Dan pas bagian itu, bahkan produsernya aja nggak tahan terus nyeletuk. Bentar-bentar, maksudnya nasihat yang kayak guru bijak gitu. Terus pertanyaan pamungkas pun keluar, bokapnya dulu galak nggak sih? Terus si Eun-woo dengan santainya bilang, iya, waktu kecil ayahku tuh cukup galak, gitu doang. Ya ampun pak, kita butuh klarifikasi dong. Tapi terus dia jelasin, dan serius ya ini lucu dan wholesome banget sampai pengen meluk guling. Jadi ternyata setiap mereka pergi ke rumah neknya, ayahnya punya satu misi utama. Bukan tentang nilai sekolah, bukan soal bersihin rumah. Tapi soal, nasi. Kata Eun waktu kecil kalau aku ke rumah nenek, ayahku bilang aku nggak boleh ninggalin meja makan sebelum habisin minimal 3 mangkok nasi. Karena nenek seneng banget lihat aku makan banyak. 3 mangkok nasi. Jadi ceritanya si baby Eun ditahan sandera sama nasi demi kebahagiaan nenek tercinta. Ini cinta dalam bentuk karbo banget sih. Dan katanya lagi, aku dulu agak chubby gara-gara ayahku. Kebayang gak sih bayi Eun yang pipinya tembem lagi ngunyah nasi dengan tekad bulat demi bikin nenek senang? Ini tuh level keluarga gemas yang gak bisa ditolak. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin ini juga yang bikin dia sekarang jadi cowok yang perhatian banget. Soalnya dari kecil udah diajarin bokapnya buat mikirin perasaan nenek. Lewat nasi. Itu udah kayak training jadi menantu idaman dari dini. Jujur aja, hubungan antara Eun sama ayahnya tuh manis banget. Bukan cuma karena cerita nasi, tapi karena sampai sekarang dia masih dengerin nasihat ayahnya dengan serius. Dan kelihatan banget dia segitu hormatnya sama ayahnya. Kegalakan itu bukan karena galak asal-asalan, tapi karena pengen ngajarin yang benar. Dan hasilnya, kita punya bintang yang rendah hati, sopan, dan masih family-oriented banget. Kalau kamu gimana? Pernah nggak disuruh makan 3 mangkok nasi setiap kali makan? Coba komen di bawah ya. Dan sekalian, jangan lupa pencet tombol like, subscribe kalau belum, dan share video ini ke teman kamu yang demen banget sama Cha Eun-woo. Ya yang suka ngehalu tiap hari itu. Tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai, karena pas kita kira udah manis banget, si Pangeran Cha Eun-woo malah ngasih lihat sisi lain kehidupannya yang lebih hangat lagi. Kali ini soal ibunya dan adik laki-lakinya, dan sumpah ya, part ini tuh kayak nonton drama keluarga Korea yang bikin hangat di hati. Jadi jangan kemana-mana dulu. Flashback ke bulan Desember 2024. Episode pertama, Variety Show TVN Rented in Finland, tayang. Di situ ada Cha Eun-woo, lagi sibuk di dapur. Tapi ini bukan dapur sembarangan, ini dapurnya ibunya sendiri. Dia di sana, lengan baju digulung, siap masak. Dan yakin deh, setengah dari kalian langsung pause videonya buat jerit-jerit. Karena lihat dia masak, udah cukup buat jadiin konten seumur hidup. Tapi tunggu, masih ada lanjutannya. Dia bilang, ini rumah ibuku, aku mampir ke sini. Dan tiba-tiba suasananya berubah jadi vlog keluarga paling gemes sedunia. 다진 마늘 얼마나 넣는데? 좀 많이 넣는 게 좋을 것 같아. 됐어? 그 정도면 될 것 같아.
Ibunya ada di situ, ngawasin dia masak dengan gaya khas emak-emak Asia. Tangan disilangkan, matanya fokus ke talenan, udah kayak mau nilai lomba chef profesional. 아니, 더 크게? 요 정도? 요 정도? 이 정도? Terus ada satu momen di mana ibunya nyuruh dia motong wortel. Dan apa jawaban si anak kesayangan ini? 양 당근. 당근? 싫은데? 싫어도 색깔을 위해서는 좀 하는 게 좋지 않을까? 아니야. 실용으로 가자. Dia langsung manyun dan bilang, aku nggak suka wortel. Udah fix. Ketahuan. Si sempurna ini punya kelemahan. Wortel. Tapi cara dia ngomongnya tuh bukan kayak anak kecil ngambek. Lebih kayak, duh bu, si orangnya kriuk nih lagi. Dan jujur, bisa relate banget. Nasi mahayuk, tapi wortel? Lewat dulu. Tapi meskipun ngeluh, dia tetap bilang, bu, hati-hati ya pas minyak di wajan mulai nyiprat. Ya Allah, ini anak gentleman bahkan pas lagi goreng daging. Gimana nggak meleleh coba? 불을 있잖아. 얘들로 끓여놔. 너 너무 뜨겁다. 튀겨보자. 엄마 어디 조심해. Belum selesai juga. Pas lagi asik-asiknya masak, adiknya muncul. Iya, adik yang itu. Yang pernah viral karena visualnya juga nggak kalah dari kakaknya. Namanya Lee Dong-hee. Dan dia masuk ke dapur dengan santainya, bawa-bawa aura good-looking satu keluarga. Nggak ikut masak sih, tapi dia ngelakuin hal yang paling jago dilakuin adik-adik, icip-icip makanan. Pas makanannya udah jadi, dia coba dan langsung bilang, enak. Satu kata doang. Tapi cukup buat Eun senyum dan bilang, yang penting Dong-hee suka. Kelihatan banget deh mereka deketnya. Eun bahkan sempat bercanda, aktor Dong Hee-young juga bakal dateng. Terus nyuruh adiknya ngomong sesuatu buat dia. Dan jawaban Dong-hee? Lembut banget. Hyung, aku selalu dukung kamu. Tolong ya, jantung aku udah nggak kuat. Ibunya juga ikut senyum-senyum, muji makanannya, kelihatan banget bangganya. Suasana dapurnya tuh bener-bener penuh cinta, candaan, dan kadar ketampanan yang overdosis dalam satu ruangan. Jadi kalau dirangkum nih, kita punya ayah yang kelihatannya galak, tapi ternyata cinta anaknya banget sampai bikin aturan makan nasi demi nenek. Ibu yang super sayang dan detail, ngeliatin anak masak kayak lagi nge-audit restoran Michelin. Dan adik laki-laki yang visualnya nggak masuk akal, tapi tetap manis dan suportif. Dan inilah alasan kenapa Cha-eun jadi kayak sekarang. Bukan cuma soal bakat atau tampang, tapi karena dia tumbuh di rumah yang penuh kasih sayang, candaan, dan perhatian tulus. Coba deh cerita di kolom komentar. Ada nggak yang ngalamin hal serupa? Entah itu aturan 3 mangkok nasi, atau dimasakin sambil diawasi emak mode wasit MasterChef. Dan jangan lupa pencet like, subscribe kalau belum, dan share ke teman-teman yang doyan K-pop. Kalau menurut kalian cerita ini bikin hangat di hati atau minimal bikin senyum, yuk bantu share biar makin banyak yang ikutan melting. Makasih udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya yang kemungkinan besar bakal bikin kita nangis-nangis lagi karena betapa sempurnanya orang ini. Bye!